Oke, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Dr. Kumara Ariyuwana. Nanti yang akan segera bergabung adalah Bapak Hanif Alfata MKOM yang berkenan untuk menjadi tim penguji seminar proposal tesis Mas Rifki Anugrah. Ya, seminar proposal tesis ini ada nilainya Mas Rifki yang nanti akan dikonversi menjadi nilai di mata kuliah riset planning. Ya, jadi Mas Rifki harus bisa mengoptimalkan ini pemaparan rencana penelitian tesisnya. Oke, silakan Mas Rifki bisa share paparan rencana penelitian tesisnya. Baik, Prof, saya coba share screen. Ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat. Oke, silahkan sebelum mempresentasikan alangkah baiknya Mas Rifki bisa berdoa terlebih dahulu supaya bisa lebih tenang, lebih lancar. Oke, silahkan Mas, waktunya 10 hingga 15 menit ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Emma. Izinkanlah saya untuk memberikan gambaran penelitian saya pada seminar proposal tesis kali ini yang akan berjudul Analisis Audit Manajemen Risiko untuk mengelola risiko IT dengan menggunakan framework COVID 2019. Untuk kali ini studi kasusnya di Politeknik Negeri Pontianak. Yang pertama dan utama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada selaku pembimbing 1 dan pembimbing 3, Prof. Dr. Emma Utami, SI MKOM, yang terhormat Bapak pembimbing 2, Bapak Alpa Hendi Muhammad STMN PSD, dan terhormat juga terima kasih kepada Bapak penguji 1, Bapak Dr. Kumara Ariyuwana STMT, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak penguji 2, Bapak Hanif Alfata MKOM. Izinkanlah saya Rifki Anugrah untuk memaparkan rencana untuk penelitian yang akan saya lakukan nantinya untuk sebagai ujian tesis untuk menyelesaikan pasca sarjana di Amikom Jakarta. Dalam presentasi ini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya lakukan, akan saya paparkan lebih tepatnya. Pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada matriks literatur review, ada alur penelitian, ada metode penelitian, rencana jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Saya izin memulai untuk poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, saya membagi beberapa pokok-pokok poin yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Dimulai dari pertama, teknologi informasi sebagai aspek terpenting di berbagai macam sektor. Ini saya kutip dari Berada Botar and Naseni pada tahun 2021. Jadi seperti kita ketahui untuk sekarang ini, teknologi informasi menjadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat sektor penting dari suatu negara. Dari teknologi informasi sekarang ini berkembang menjadi beberapa sektor, salah satunya sektor pendidikan, yang mana sektor pendidikan untuk saat ini menjadi pion utama dalam membangun suatu negara. Apabila kualitas suatu pendidikan di suatu negara itu baik, maka bisa dibilang banding lurus dengan kualitas sumber daya manusianya yang ada di suatu negara tersebut. Berbanding terbalik juga, misalnya di suatu negara itu aspek pendidikannya rendah, maka secara tidak langsung menunjukkan hasil SDM-nya juga ikut rendah. Nah, dengan berkembangnya sektor pendidikan tersebut, salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak, yaitu Politeknik Negeri Pontianak,
yang merupakan tempat saya menimba ilmu juga ketika Diploma 3. Itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Pontianak yang berfokus dalam teknologi informasi. Banyak teknologi-teknologi yang berkembang di Pontianak. Salah satu jurusan yang saya dulu sempat menempuh itu yaitu teknik informatika. Nah, untuk objek penelitian sendiri saya menggunakan objek penelitian di Pontianak, khususnya di UPT KTI, yaitu Unit Pelaksana Teknis untuk teknologi informasi di Politeknik Negeri Pontianak. Jadi UPT KTI itu bertanggung jawab penuh atas berjalannya teknologi informasi yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Jadi sumbernya itu dari UPT KTI itu yang akan saya jadikan objek penelitian. Kemudian dengan adanya tujuan untuk melihat kondisi tersebut, pengaruh dari risiko tersebut dalam perguruan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, selama saya berkuliah di sana, saya dengar cita-cita dari dosen-dosen di sana, saya juga sempat melihat beberapa pemaparan dari calon-calon ketua-ketua di dekan di Politeknik Pontianak. Salah satu isu yang hangat itu mengenai teknologi informasi yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Dengan demikian, agar nantinya dapat melakukan proses manajemen risiko teknologi informasi pada UPT KTI, nanti perlu adanya penerapan standar pengukuran audit. Nah, standar ini berupa framework yang diharapkan nanti mampu menyelesaikan proses analisis manajemen teknologi informasi sesuai dengan standar yang ada. Jadi audit itu lebih ke bagaimana kita menerapkan suatu standar, kira-kira apakah suatu perguruan atau instansi itu sudah baik dalam berbagai aspek yang kita fokuskan dan lain sebagainya. Ini menurut ISAKA tahun 2018. Nah, untuk fokus dari penelitian ini lebih fokus ke manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri itu bukan suatu pendekatan dan pengolahan yang ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di masa akan datang ataupun ancaman yang mungkin sedang terjadi sekarang ini. Sehingga diperlukan adanya cara atau antisipasi untuk meminimalisir risiko tersebut. Nah, untuk ini saya menerapkan domain yang berfokus mengenai manajemen risiko. Ada dua, yaitu FPO 12 dan EDM 03. FPO 12 ini berfokus pada mengintegrasi manajemen risiko perusahaan atau instansi terkait dengan ancaman ataupun masalah dalam suatu perusahaan atau secara keseluruhan. Dalam APO 12 ini banyak lagi subdomain yang bakal saya pakai, yaitu ada APO 12.1 sampai APO 12.06 yang masing-masing APO subdomain tersebut memiliki masing-masing fokusan resiko yang akan ditangani atau diselesaikan. Kemudian ada EDM 03 itu berfokus mengevaluasi dan monitoring risiko yang ada. Sama halnya dengan APO 12, EDM 03 ini lebih fokus sebagai memastikan bahwa risiko tidak melebihi ketentuan risiko yang ada. Kemudian dampak dari risiko tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat diidentifikasi dengan baik. Dengan APO 12 sendiri, EDM 03 memiliki domain yang cukup banyak, ada EDM 01 sampai EDM 03, dan sama halnya dengan APO 12 memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, dengan berbekal ini, berbekal juga penelitian terdahulu dari jurnal yang saya temukan, mayoritas itu masih menggunakan maturity latest level dan versi COVID yang di bawah 2019. Nah, untuk perbedaannya, kalau di penelitian ini, saya nanti akan fokus ke capability test level, berbeda dengan maturity test level. Kalau maturity test level ini lebih berhubungan dengan tingkat kematangan suatu perusahaan, seberapa baik melakukan suatu proses tertentu dalam model prosesnya, jadi lebih bersifat umum. Sedangkan nanti capability test level itu lebih ke kita melihat pencapaian peningkatan proses organisasi di proses setiap individu. Jadi setiap subdivisi nanti bakal ditelusuri. Bedanya apa dengan maturity test level? Capability test level ini lebih ke mencakup segala macam stakeholder yang mempunyai tugas masing-masing, punya posisi masing-masing, sehingga setiap individu stakeholder itu memiliki
dapat tercover dengan baik dalam segi peningkatan kinerja yang ada. Nah, itu nanti output-nya bakal berupa rekomendasi dan saran para stakeholder. Kira-kira cara yang baik untuk mengurangi atau meminimalisir risiko yang ada seperti apa, kira-kira nanti ke depannya masalah yang ada itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti bakal berupa di output dari rekomendasi dan saran pada stakeholder itu sendiri. Lanjut dari poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Pertama mengenai implementasi domain, yaitu bagaimana implementasi domain EPO 12 dan EDM 03 pada COVID 2019 untuk menentukan nilai capability level test di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian yang kedua mengenai rekomendasi. Apa saja rekomendasi yang dapat menyelaraskan pengelolaan proses teknologi informasi dengan hasil temuan risiko yang ada. Dan yang terakhir mengenai gap atau ini seperti metode pengukuran kesenjangan dari suatu variabel guna untuk mencapai target level yang ditemukan untuk dilakukan proses analisis itu sendiri. Setelah itu ada batasan masalah. Ada beberapa poin juga yang mengenai batas masalah untuk penelitian ini. Pertama, kegiatan penelitian ini hanya dilakukan pada ruang lingkup UPT KTI Politeknik Negeri Pontianak. Karena UPT KTI lah yang bertanggung jawab penuh dalam teknologi informasi untuk Politeknik Negeri Pontianak itu sendiri. Kemudian ada responden yang diambil adalah pegawai pada UPT KTI Politeknik Negeri Pontianak. Jadikan responden untuk mendapatkan data. Nanti data tersebut nanti akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan dipaparkan pada penelitian ini. Kemudian ada framework. Framework yang digunakan adalah COVID 2019 sebagai standar audit dengan domain EPO 12 dan EDM 03. Dan juga hasil temuan nanti, hasil dari audit sistem informasi dapat dilakukan di Politeknik Negeri Pontianak. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya menggunakan COVID 2019 sebagai standar audit. COVID 2019 sebenarnya dari sumber jurnal yang saya baca itu sifatnya masih generik dalam pengolahannya, jadi masih banyak fokus pada finansial dan accounting manajemen, sehingga saya mencoba untuk mengkolaborasikan COVID 2019 dengan bidang education atau pendidikan. Diharapkan nanti teknologi informasinya dapat memberikan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Kemudian ada tujuan penelitian, ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran temuan risiko yang terjadi pada berjalannya aktivitas teknologi informasi pada Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian ada memperoleh ukuran tingkat kapabilitas proses teknologi informasi Politeknik Negeri Pontianak saat ini dan apa yang akan diharapkan ke depannya. Kemudian menyusun rekomendasi guna menyelaraskan pengelolaan proses teknologi informasi dengan hasil temuan yang ada. Dan terakhir tentunya untuk menyelesaikan program studi Pascasarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, ada juga manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian yang saya harapkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan dapat memberikan manfaat, yaitu memberikan pemahaman mengenai IT audit yang berfokus pada manajemen risiko dalam sebuah sistem teknologi informasi khususnya di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian memberikan bagi pihak Politeknik Negeri Pontianak untuk melakukan proses evaluasi guna menanggulangi risiko yang ada maupun risiko yang akan datang. Nah, ini adalah ada materi literatur yang saya jadikan sebagai fondasi untuk menyusun penelitian ini. Pertama ada yang berjudul Simplified IT Risk Management Methodology Audit System Based on COVID-5 for Risk, dengan memiliki tujuan untuk mengevaluasi kematangan TI manajemen risiko, kemudian mengidentifikasi sehingga nanti kemungkinan akan menghasilkan suatu identifikasi kemungkinan risiko IT dalam suatu organisasi. Pada penelitian ini, kesimpulannya itu berfokus pada menanggapi keterbatasan standar risk management IT dengan pendekatan metodologi yang berfokus pada audit maturity risk atau maturity risk level yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi risiko yang ada. Nah, untuk kelemahannya mungkin perancangan DOPSDEX untuk pengembangan IT-nya nantinya mendukung pelaksanaan langkah-langkah audit untuk kedepannya. Mungkin kedepannya bisa langkah-langkah auditnya lebih ditertatakan lagi dan sistematis. Perbandingannya dengan penelitian saya tentunya dari
versi COVID-nya sendiri. Saya menggunakan COVID 2019. Kemudian capability test levelnya juga, dan juga tentunya domain-domain yang dijadikan sebagai acuan untuk proses audit itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai implementasi manajemen risiko sistem informasi menggunakan COVID-5 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko enterprise lembaga secara luas, jadi artinya secara umum, untuk mengidentifikasi sebagai sarana untuk penanganan risiko yang ada. Kemudian untuk kesimpulannya pada jurnal ini digunakan domain APO12 sebagai standar untuk pengumpulan data dan temuan risiko yang ada, dan untuk mengoptimalisasikan risiko proses manajemen yang akan menghasilkan suatu rekomendasi untuk penerapan risiko yang ada. Pada penelitian ini perlu dilakukan proses pengoptimalisan proses manajemen risiko guna melakukan penanganan atau tanggapan risiko dengan menggunakan tindak lanjut. Rekomendasi hasil penelitian dari temuan risiko yang ada. Bedanya dari penelitian saya yang akan saya lakukan nantinya, tentunya dari COVID-nya juga, dari kinerjanya juga, dari APO12 juga. Kalau di penelitian ini pakai APO12, di penelitian saya nanti bakal menambah jadi APO12 dan EDM03. Kemudian pada matriks implementator review yang ketiga dan 4, ini berfokus ke maturity project juga. Pertama, evaluasi manajemen risiko teknologi informasi menggunakan kerangka COVID-5. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan visi dan misi tujuan layanan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan dalam pengendalian di PT Pegadaian Kota Pekanbaru. Menghasilkan suatu kesimpulan penerapan kapabilitas proses evaluasi, direct dan monitor EDM03 terkait penerapan sistem under web mencapai level 1 dengan presentasi 87,50 dan menghasilkan rekomendasi yang akan diberikan kepada stakeholder. Pada penelitian ini hanya berfokus pada satu sistem saja, yaitu under web, tidak mencakup semua sistem, jadi sifatnya walaupun masih umum, tapi ini sudah mencakup satu web saja. Kemudian berbeda dengan penelitian saya, baiknya lagi menggunakan COVID 2019 dan domainnya APO12 itu sendiri. Penelitian keempat, Risk Assessment and Recommendation Strategy based on COVID-5 for risk, case study, SKIN, JKIN, Helpdesk Service, dengan tujuan untuk melakukan proses pendukung dalam mengoptimalisasikan unit layanan Helpdesk di ANRI. Nah, temuannya adalah terdapat 7 risiko yang ada. Salah satunya itu mengenai staf operasional dan keahlian dan keterampilan IT, dengan kedepannya perlu adanya proses dan aktivitas di COVID-5 yang relevan dengan kebutuhan Helpdesk untuk jangka panjang. Jadi pada pertemuan jurnal ini banyak kegiatan-kegiatan yang masih kurang relevan dengan risiko yang ditemukan. Jadi diharapkan nanti ke depannya bisa diselesaikan satu persatu, kemudian dapat dilakukan di proses audit selanjutnya. Bedanya juga dengan penelitian saya, yaitu salah satunya ya COVID 2019, dan fokusnya dalam menilai, jadikan acuan untuk melakukan audit itu sendiri. Yang kelima dan keenam, mengenai risk management analysis of bus transformation application using COVID 4.1. Dengan tujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada aplikasi angkutan bus menggunakan COVID 4.1 dan domain PO9 yang berhubungan dengan assessment dan manage IT risk. Kemudian yang didapatkan adalah tingkat maturitas tinggi, maturitas risikonya, untuk melihat apakah sifatnya masih bersifat prosedural ataupun sudah lebih berfokus dalam menganalisis audit. Nah, dalam kekurangannya itu proses penilaian risiko masih dalam tahap prosedural, sehingga diperlukan proses identifikasi aspek berkelanjutan melalui model COVID yang akan datang. Bedanya juga, yaitu menggunakan COVID 2019, framework-nya juga berbeda, maksudnya domainnya juga berbeda, dan fokusnya juga berbeda, yaitu menggunakan capability test model. Pada penelitian ini menggunakan maturity level test pada penelitian yang saya terjadi ini. Kemudian yang terakhir mengenai risk management analysis using COVID 4.1 at vehicle testing management information system yang dilakukan oleh orang yang sama,
Mungkin ini pengembangan dari jurnal sebelumnya yang bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada Dinas Perhubungan Banyumas menggunakan COVID 4.1 dan menggunakan domain PO9, menghasilkan suatu maturity level test yang berada pada level 2, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana mengurangi IT risiko yang ada. Kelemahannya belum ada domain yang berfokus dalam memonitor dan mengevaluasi untuk pemantauan dan analisis, sehingga nantinya analisis akan lebih kuat dan lebih akurat untuk yang berhubungan dengan risiko, manajemen risiko. Bedanya juga sama halnya dengan penelitian sebelumnya, menggunakan COVID 2019, dan juga capability test level itu sendiri. Itu adalah matriks literatur yang saya jadikan acuan untuk menjadi sokongan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian ada alur penelitian sendiri. Ada beberapa langkah yang saya ambil untuk dalam melakukan penelitian. Langkah pertama, adanya identifikasi masalah, bagaimana saya berusaha untuk mencari masalah dalam suatu, atau mencermati masalah dalam suatu objek, yaitu objeknya di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian studi literatur. Setelah saya mendapatkan masalah atau apa yang akan saya teliti, saya mencoba untuk mencari sokongan atau lebih fondasi untuk penelitian saya berupa jurnal-jurnal, buku-buku, mungkin bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan. Saya sempat mengunjungi perpustakaan Amikum juga. Kemudian langkah kedua ada proses pengumpulan data, menentukan strategi bisnis berupa domain dan identifikasi risiko. Pengumpulan data nantinya akan saya lakukan dalam dua mekanisme, yaitu pertama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak UPT KTI Politeknik Pontianak, dan juga melakukan tebar kuesioner. Diharapkan dengan adanya dua metode ini, dua cara ini, nanti dapat ditemukan benang merahnya untuk menentukan kira-kira apa yang terjadi di teknologi informasi yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Diharapkan setiap cara ini saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian identifikasi risiko, kira-kira identifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam data-data itu sendiri dengan menggunakan domain yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu APO12 dan EDM03. Langkah ketiga, kita harus seperti melihat dari risk analysis, risk profile, risk evaluation, dan risk treatment. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada langkah 4 mengenai rekomendasi. Setelah semuanya telah selesai dilaksanakan secara sistematis, diharapkan mendapatkan sebuah rekomendasi atau saran, sehingga nanti setiap stakeholder bisa dapat mendapatkan feedback terhadap apa yang saya lakukan di penelitian ini. Kemudian selesai. Nah, dalam metode penelitian ini ada beberapa metode analisis data yang saya gunakan. Pertama, risk analysis, hasilnya akan berpatokan dari RECI chart. Kemudian ada risk profile yang patokannya dari capability test level. Kemudian ada risk evaluation, patokannya dari gap. Kemudian ada risk treatment, nanti menghasilkan suatu rekomendasi. Risk analysis ini lebih berfokus pada menganalisis risiko yang diambil berdasarkan dari nilai RACI chart. RACI chart sendiri adalah matriks yang digunakan untuk melihat seluruh aktivitas dengan yang berkaitan dengan pihak atau posisi yang terlibat dalam proses pengumpulan data. Jadi risk analysis ini nanti berpacuan dari RACI itu sendiri. Jadi setiap stakeholder yang memiliki posisi nanti bakal dianalisis kira-kira bertanggung jawabnya bagaimana, dan kira-kira apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian ada risk profile. Risk profile ini kita lihat berdasarkan hasil perhitungan capability test level berdasarkan dari pengumpulan data itu sendiri. Kemudian ada risk evaluation yang diambil berdasarkan penilaian gap atau suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan atau celah dari suatu penelitian sendiri, data sendiri. Kemudian yang terakhir ada risk treatment, bagaimana kita memperlakukan risiko yang telah kita temukan berdasarkan yang ada, berdasarkan rangkuman skenario yang telah dilakukan untuk nantinya berupa memberikan output, yaitu rekomendasi akan diberikan kepada pihak stakeholder itu sendiri. Nah, ini adalah rencana jadwal penelitian yang saya harapkan akan terlaksana secepatnya. Pertama, melakukan koordinasi teknis dengan pihak UPT, KTI,
Sebelumnya saya telah lakukan di Oktober ketika saya masih berada di Kota Pontianak. Saya mencoba mendatangi pihak UPT, bertanya secara sistematis kira-kira apa saja yang mungkin terjadi, apa saja yang menjadi isu yang ada di pihak UPT KTI sendiri. Kemudian memberikan surat penelitian, dokumen-dokumen pendukung penelitian yang telah saya lakukan di pada bulan Desember. Kebetulan saya baru mendapatkan surat penelitian karena judulnya juga baru fix itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pembuatan proposal tesis yang telah saya lakukan. Kemudian pelaksanaan proposal tesis pada minggu ini. Kemudian melakukan pelaksanaan survei setelah proposal ini telah laksanakan. Mungkin saya akan berusaha untuk mencari informasi atau survei mengenai UPT KTI dari pihak-pihak yang terlibat dalam UPT KTI sendiri berupa survei dan wawancara. Setelah Durasi mendapat paparannya sudah habis, Mas. Bisa setengah menit dipersingkat, apalagi yang ini? Mungkin ya nanti bakal secara sistematis bakal dilakukan pelan-pelan sesuai dengan aturan yang ada, mungkin seperti itu. Dan terakhir daftar pustaka, ini berapa daftar pustaka buku yang saya gunakan, ada yang berhubungan tentang audit, ada juga yang secara penelitian, ada juga fokusnya kepada ISAKA, lembaga untuk audit itu sendiri. Kemudian ini daftar pustakanya untuk jurnal-jurnal yang saya gunakan sebagai acuan, dan juga yang terakhir daftar pustaka untuk jurnal itu sendiri. Nah, untuk sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk memberikan saran, membangun untuk saya pribadi, saya sangat membutuhkan itu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak paparan rencana penelitian yang disampaikan oleh Mas Rifki, sistematif dan lengkap ya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kita harapkan masukan-masukan supaya penelitian ini jadi lebih fokus dan terarah kembali. Oke. Untuk yang pertama, monggo Bapak Dr. Kumara Ariyuwana bisa memberikan pertanyaan dan saran-sarannya. Matur nuwun Prof. Kema. Pertama, selamat ya Mas Rifki sudah memulai tahapan penting ini. Kesan pertama, saya suka dengan layout PPT-nya. Nah, saya senang itu kalau warna hitam itu mata nggak sakit. Yang pertama itu. Jadi untuk isi topiknya itu saya masih melihat ada paradigma yang belum sesuai untuk level S2 gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan beberapa bulan yang lalu ketika saya juga ikut menguji dari teman Anda, mungkin namanya jenengan kenal ya, Mbak Nurul Ilmi. Itu bedanya hanya di objek gitu. Jadi jenengan menggunakan Politeknik Balikpapan ini, Pontianak ya. Kalau Mbak yang tadi saya sebutkan itu beliau pakai di Sriwijaya. Jadi generik, masih generik ya. Coba saran saya itu kalau terutama kalau mau dinaikkan ke level untuk ditulis ke jurnal ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara model penelitian seperti ini yang sangat aplikatif. Jadi seolah-olah Anda itu punya seperangkat alat begitu, kemudian mencari klien, cari masalah begitu, terus Anda tawarkan ke sana. Nah, nanti hasilnya adalah rekomendasi Anda sebagai seorang expert pada klien tersebut. Itu kontribusinya sangat sempit gitu. Jadi mirip-mirip seorang konsultan gitu. Jadi konsultan kemudian menawarkan kepada kliennya. Beda dengan kalau misalkan jenengan bergerak sebagai seorang akademisi. Bedanya terletak di penemuan knowledge gap-nya. Nah, kalau seorang akademisi itu persoalannya dicari dari paper-paper. Nah, jadi jenengan akan mencari persoalan knowledge gap bagaimana COVID
COVID-19 itu atau dari awal yang COVID-5 dan sebagainya tadi itu sampai COVID-19 ada nggak di sana gap-nya gitu. Kemudian kalau sudah Anda ketemu gap-nya, gap knowledge di sana, baru kemudian Anda gunakan batu asahnya di kasus Pontianak tadi. Jadi sehingga Anda nanti ketemunya knowledge gap berdasarkan keilmuan alat yang jenengan punya, dengan membuktikan bahwa knowledge contribution yang Anda berikan itu terbukti dengan menggunakan batu asah Pontianak tadi itu, sehingga orang lain bisa melihat, oh ini ada knowledge contribution di bidang edukasi yang bisa diterapkan di tempat yang lain gitu. Tidak hanya diterapkan di Pontianak gitu. Mungkin coba jenengan tutup dulu ini jenengan slide jenengan, saya berikan salah satu paper yang dapat Anda gunakan, nanti juga akan saya share di jenengan gitu ya. Coba jadi ini saya punya paper, kebetulan paper review ini juga kemarin saya sarankan kepada Mbak kemarin yang pertama tadi itu. Ini cara bekerja bagaimana mencari knowledge gap di dunia penelitian nih ya. Jadi strengthening IT governance and control using COVID systematic review. Jadi ini jenengan belajar membaca paper 1 ini sudah mereview dari ratusan paper sampai 2019. Nanti tinggal Anda melengkapi dengan yang 2019 ke sini. Kalau misalkan mau sampai ke state of the art 2021 atau ini sudah Januari 22 ya, bisa cari. Dari sini itu jenengan sudah bisa nih. Jadi beberapa saya highlight, langsung saja di kesimpulan gitu ya. Ini beliau cerita dengan lengkap bagaimana perkembangan state of the art-nya dari COVID sampai COVID-19 gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa saya sarankan kepada jenengan untuk dicermati. Jadi misalkan ini Nugroho dan kawan-kawan ini menyatakan bahwa COVID-5 antara akademik dan non-akademik itu perlu diberikan pencermatan karena beda. Karena COVID itu sendiri sejak awalnya kan heavy accounting ya. Jadi berangkatnya sebagian besar ke sana. Nah, untuk akademik institusi itu agak unik gitu. Ini perlu diberikan perhatian. Ini sudah knowledge gap sendiri. Jadi jenengan sudah bisa mensitasi ada perlakuan khusus harusnya penerapan COVID ini di dunia akademis, di educational institution gitu. Nah, ini bisa Anda citasi, ini knowledge gap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya misalkan di sini ini Putri dan sebagainya ini untuk yang COVID-5 itu di bidang analitik hierarki proses dan genetik, recommendation, berikutnya aja ini masih penekanan yang beliau sampaikan. Nah, ini aja. Langsung ke kesimpulannya, nanti detailnya bisa Anda lihat di atas ya. Based on the systematic review, we conclude that many of success COVID generic in nature. Jadi COVID itu dari sifatnya itu sangat generik. Artinya butuh penyesuaian di bidangnya masing-masing. Nah, tadi khususnya jenengan di sini sudah punya knowledge gap bahwa institusi edukasi itu punya keunikan yang jenengan bisa explore. Ini loh nanti knowledge gap-nya di bidang edukasi di sini yang nanti Anda bisa jadikan contribution to knowledge dengan batu asah Pontianak tadi politeknik. Nanti sehingga orang lain ketika membaca paper jenengan itu bisa, oh ini ada contribution nih, bisa nggak? Bisa saya terapkan di edukasi yang lain. Nggak bisa,
dia dapat knowledge yang baru, dapat gap yang baru. Tapi kalau bisa ya minimal dia cari lagi, ada nggak yang bisa dikontribusi gitu. Nah ini ya, jadi moreover most of the studies konseptual describe in nature. Jadi banyaknya konseptual, belum operasional. Nah, nanti bisa Anda jadikan di sana knowledge gap yang lagi. Jadi knowledge gapnya udah 3 nih tadi, yang bisa Anda berdasarkan paper, bukan berdasarkan lapangan. Jadi lapangan itu untuk dunia akademis itu sebagai batu asah, bukan sebagai tempat untuk mencari persoalan. Jadi kalau nanti misalkan jenengan akan meningkatkan ke level yang contribution to knowledge gitu untuk paper jurnal begitu, itu berangkatnya agak beda dibalik. Kalau jenengan tadi itu berangkatnya mencari persoalan di Pontianak, kemudian Anda sudah punya bekal COVID, Anda ingin selesaikan. Dibalik, jenengan temukan dulu knowledge gap di paper, kemudian Anda punya ide untuk menyelesaikan, kemudian batu asahnya di Pontianak, sehingga nanti kontribusinya bukan contribution to Politeknik Pontianak, tapi contribution to educational institution. Jadi begitu. Coba, misalkan ini kan baru awal ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke sana gitu. Oke, overall sih boleh. Nah, tapi dengan sebaiknya ditambahi ya nanti paper-papernya, paper-paper yang sangat berhubungan dengan COVID-nya. Jadi yang dibanyakin di sana, kemudian ya tadi itu knowledge gap-nya berangkat dari sana. Gitu. Oke, nanti ini papernya saya share di bagian chat untuk dengan bisa download. Oke. Terima kasih banyak Pak sarannya Pak. Terima kasih banyak Pak Dr. Kumara. Oke, kalau saya sarikan, Mas Rifki, untuk kemudian mengeksplorasi kembali apa saja yang menjadi kesenjangan pengetahuan gitu, berdasarkan paper-paper yang relevan, yang up to date, yang berkualitas, di mana gap-gap itu nanti kemudian akan Mas Rifki petakan, di mana sebagian akan ditindaklanjuti dalam penelitian ini sebagai kontribusi dari penelitiannya Mas Rifki, supaya terhindar dari kesan hanya sebatas beda instansi, begitu ya? Ya, oke. Kita lanjutkan. Berikutnya Bapak Hanif Al-Fatah MKOM, monggo Bapak. Baik, Matur nuwun Prof. Emma. Rifki Anugrah ya, oke. Memang selalu mengemuka ya Pak Rifki ya ketika ada kandidat master itu menyampaikan proposal tentang audit gitu. Karena kita harus berhati-hati memang seperti yang disampaikan Pak Dr. Kumara tadi, jangan sampai memindahkan proyek ke dalam bentuk tesis gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin karena beberapa teman Anda sudah menyelesaikan case yang serupa. Gitu. Jadi tetap ada lah angle yang Mas Rifki Anugrah bisa pelajari nanti dari beberapa tesis yang sudah selesai gitu dan mungkin juga mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, ini saya mengikuti saja konstruksi penulisan yang sudah selesai ini, jadi kita kritisi sedikit atau kita komentari sedikit bagian yang mungkin sudah dituliskan. Yang pertama itu ketika sebuah institusi atau sebuah organisasi itu melakukan audit itu kan ada alasannya gitu. Jadi kalau tahapan penelitian yang terkait dengan audit itu kan yang pertama mesti jawab mengapa ada audit. Nah, yang kedua kalau harus audit domain apa yang harus diambil lah gitu. Kemudian yang ketiga pelaksanaan auditnya terkait dengan apa responden dan lain-lain ya. Dan kemudian yang terakhir baru rekomendasi auditnya. Tadi di latar belakang saya kira sudah bagus disampaikan kenapa menggunakan COVID 2019 gitu ya. Biasanya kan COVID-5 yang masih ngetren di MTI, tapi Pak Rifki sudah mengangkat COVID 2019.
Nah, yang belum ketemu itu mengapa harus ada audit untuk sistem ini? Apakah itu mandatori, artinya memang sistem ini wajib diaudit secara periodikal gitu, sehingga kemudian harus dilaksanakan audit. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan satu paragraf. Atau mungkin karena kebutuhan organisasi. Organisasi ini menginginkan sistem enterprise-nya menjadi lebih bagus, kualitasnya meningkat, jadi itu bisa harus diaudit untuk dicari kelemahannya kemudian ditingkatkan. Nah, itu di chapter latar belakang itu mungkin bisa ditambahkan ya satu cerita di situ. Kalau mandatori lebih bagus lagi karena kita kan mesti punya baseline hasil audit yang sebelumnya karena mungkin tahun sebelumnya sudah ada. Nah, ini kira-kira ada harus wajib untuk melakukan audit IT atau baru dilaksanakan untuk periode yang Pak Rifki lakukan gitu. Ini perlu disampaikan. Sebelumnya terima kasih Pak atas masukannya. Dari yang saya temui atau yang saya ajak diskusi ketuanya itu, audit baru dilaksanakan berupa secara umum Pak. Artinya menyangkut Politeknik Negeri Pontianak itu hanya saja audit manajemen hanya di Politeknik Negeri Pontianak itu saja, belum sampai berfokus audit ke IT gitu ya. Ya, jadi masih ya belum mendapatkan kayak ada kliknya itu sendiri Pak yang menjadi hot issue yang ada sekarang di antara dosen-dosen, antara orang-orang yang bekerja di UPT itu Pak. Kan saya juga sempat berkuliah di sana juga. Dosen sering curhat ke saya Pak masalah kadang-kadang tuh pihak UPT itu nggak ada koordinasi dengan pihak-pihak antar jurusan gitu. Jadi ya kadang-kadang tuh susah koordinasinya gitu Pak. Jadi bahkan topik yang teknologi informasi ini kadang-kadang dijadikan bahan debat antara setiap calon ketua jurusan yang ingin mendapatkan posisinya itu untuk kira-kira penyelesaiannya gimana. Dan sampai sekarang itu to be honest belum ada penyelesaian yang signifikan, masih saja seperti dulu seperti itu. Mungkin belum ada acuan yang jelas mungkin Pak dari yang saya tangkap. Itu sih Pak. Nah, itu berarti bisa masuk itu Pak. Jadi ada mungkin tata kelola IT memang belum clear gitu ya di sana lah, itu bisa jadi pintu masuk mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian kan baru pilihannya ada COVID 2019 yang isunya adalah capability ya, bukan maturity lagi gitu ya. Nah, itu bedanya apa sih Mas antara, mungkin saya belum terlalu clear sih, mungkin dari penjelasan Pak Rifki bisa lebih jelas. Kalau COVID-5 kan semangatnya masih maturity level. Kalau yang COVID 2019 itu sudah ada di capability. Nah, itu kira-kira perbedaan yang mendasar itu apa? Biar saya satu frekuensi. Yang mungkin saya bisa baca-baca dari sumber-sumber yang saya baca itu Pak, kalau maturity test level ini lebih ke ini Pak, mengukur tingkat kematangan dari perusahaan. Jadi sifatnya masih umum, cocoknya tadi gunakan untuk yang Politeknik Negeri Pontianak. Nah, di COVID 2019 ini sudah ada penjurusan yaitu capability test level, di mana peningkatan prosesnya itu sendiri dilakukan di setiap proses individu stakeholder yang ada di itu. Jadi bisa dipecah-pecah gitu Pak, enaknya gitu. Jadi nggak secara menyeluruh ini audit nanti maturity testnya ini seperti ini. Kalau di capability test level itu nanti per divisi atau lebih ke pembagian stakeholder gitu Pak. Bisa mengkomen stakeholder ini itu levelnya ada di mana gitu. Pasti itu Pak. Bagus yang itu. Saya tangkap. Ya, oke. Saya masih baru terus terang di COVID 2019, jadi mudah-mudahan nanti di hasil penelitian selanjutnya saya malah bisa dapat banyak masukan ya dari jenengan gitu. Nah, tapi tadi kenapa domainnya adalah APO 12 EDM 03 itu sudah dijelaskan di latar belakang dengan baik. Nah, saya ingin komen di batasan masalahnya ya.
UPT KTI Politeknik Negeri Pontianak itu berarti melayani semua prodi yang ada di Politeknik tersebut ya, atau gimana? Iya, benar Pak. Benar Pak. Oke. Setiap prodi. Setiap prodi. Berarti dia apa ya, jabatan setingkat apa di bawah rektor gitu ya? Ya Pak, di bawah rektor tapi masih di atas dari jurusan. Oke. Nah, pada poin B di batasan masalah itu nanti perlu dicek juga. Kalau kita ke APO 12 dan EDM 03 itu nanti di raci catnya bilang stakeholder-nya siapa gitu ya. Ya, Pak. Kali-kali aja tidak hanya di pegawai UPT KTI, nanti butuh dekan atau butuh rektor atau ketua itu ya. Nanti coba dicek di racinya. Karena kalau dibatasi responnya yang diambil adalah pegawai pada UPT KTI, ya mudah-mudahan di racinya nanti memang bisa diwakili oleh kelompok responden yang ini ya, karena saya nggak tahu ini raci untuk APO 12 dan EDM 03-nya COVID 2019 seperti apa gitu. Atau sudah ada di naskah mungkin? Untuk detailnya belum. Belum ya lah, nanti belum dieksplor aja kalau misalnya mencukupi untuk apa respondennya adalah di lingkungan UPT-nya ya cukup, tapi kalau memang perlu yang lain ya mungkin di batasan masalah bisa dieksplor banyak gitu ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga itu di ini Mas, di daftar pustaka karena kita pakai COVID 2019, saya kira perlu ya ditambahkan penelitian dengan domain COVID 2019 juga. Itu karena saya lihat sudah banyak, tadi Pak Kumara sudah menyampaikan ada bahkan systematic literature review ya, artinya penelitian yang mengangkat COVID 2019 sudah banyak. Jadi mungkin saya kira di daftar pustaka perlu itu dimasukkan beberapa penelitian yang juga mengangkat COVID 2019. Karena ini saya lihat satu itu masih COVID-5, beberapa malah masih COVID-4 ya. Jadi nanti di-update aja lah, nggak masalah itu. Karena kan banyak saya lihat tadi di Scholar itu yang mengangkat COVID 2019 untuk tools auditnya. Baik Pak. Oke, itu yang ketiga. Kalau COVID 2019 nanti hasilnya sama ya, ada rekomendasi gitu ya? Iya Pak. Nah, mungkin perlu, ini terakhir dari saya, nggak usah banyak-banyak. Kalau rekomendasi, biasanya sebenarnya hasil itu kita cek. Rekomendasi yang dihasilkan jangan sampai normatif itu artinya ngambil guideline dari COVID 2019-nya, tapi silakan nanti disesuaikan dengan konteks di mana penelitian ini dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau kita baca rekomendasi khusus untuk IAIN atau mana ini, untuk objek penelitiannya Politeknik ya, Politeknik ini juga nanti sudah gamblang gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu, karena biasanya rekomendasi itu masih sangat umum. Tadi pagi masih menemui itu, jadi ini pas ketika Mas Rifki sebenarnya proposal itu kita tekankan aja. Baik Pak. Jadi ada 4 ya Mas. Yang pertama alasan audit dilakukan itu apa. Yang kedua tadi adalah batasan untuk responden. Kalau memang di luar UPT itu raci catnya mengharuskan begitu ya silakan. Yang ketiga tadi tolong ditambahkan yang COVID 2019. Ya, terus yang keempat ini pesan aja nanti rekomendasinya dibuat yang sifatnya teknikal. Ya. Baik, dari saya cukup Bu Prof. Ema. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Hanif. Ini ada 3 poin yang saya sarikan dari feedback Pak Hanif.
pertama adalah terkait dengan batasan masalah, khususnya di poin B itu perlu ditinjau kembali karena terkait dengan kesesuaian yang dimaksud dengan konteks stakeholder dalam RACI. Yang kedua adalah tambahkan rujukan-rujukan hasil penelitian yang juga mengangkat COVID 2019, utamanya di bidang pendidikan. Yang nomor 3, nah ini rekomendasi nantinya, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini jangan normatif, jangan masih umum, tetapi memang sungguh-sungguh rekomendasi yang disusun atas dasar hasil penelitian yang berbasis pada keilmuan teknik informatika, ya. Jadi lebih teknis. Oke, ada 4 poin yang feedback dari tim penguji seminar proposal untuk Mas Rifki Anugrah. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Dr. Kumara Ariyuwana dan Bapak Hanif Alfatah MKOM atas segala perhatiannya untuk meningkatkan kelayakan penelitian S2 untuk Mas Rifki Anugrah. Untuk seminar proposal tesis Mas Rifki Anugrah dicukupkan sekian, dan Mas Rifki diperkenankan untuk live dari Zoom ini. Halo. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Bapak dosen atas rekomendasinya. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin, Waalaikumsalam.